Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang penelitian terkait dengan latihan di gambar KTI guru biologi. Ini data saya. Kemudian sekilas tentang penelitian eksperimen. Penelitian eksperimental ditandai dengan kontrol yang tinggi terhadap lingkungan penelitian dan dalam hal ini beberapa variabel yang dimanipulasi untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel lain. Adapun tujuan dari penelitian eksperimen yaitu untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental yang dengan kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tak dikenai perlakuan. Adapun ciri-ciri penelitian eksperimen antara lain adalah satu, menyebut pengaturan adanya variabel-variabel. Jadi di sini ada pengaturan variabel yang dikondisikan, ada variabel kontrol dan juga ada variabel eksperimen. Yang kedua, menggunakan kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. Yang ketiga, pengontrolan varians. Yang keempat, internal validity. Kelima, external validity. Dan yang keenam, manipulasi tidak hanya terdapat satu variabel bebas. Berikutnya, yang ketujuh, seringkali dikatakan sebagai jenis penelitian yang paling akurat, akan tetapi juga berpeluang besar untuk dibuat-buat atau direkayasa. Langkah-langkah penelitiannya meliputi yang pertama adalah menelaah perpustakaan, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mendefinisikan pengertian dasar dan variabel utama, yang kelima menyusun rancangan penelitian, enam melakukan eksperimen, tujuh mengatur data kasar untuk mempermudah analisis, dan yang selanjutnya yang terakhir yang berikutnya yaitu menentukan batas penerimaan atau penolakan hasil, dan yang terakhir menginterpretasikan hasil. Penelitian jenis lainnya yaitu penelitian tindakan kelas yang dimaksudkan dengan PTK atau PTK ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik di sini berarti pihak yang terlibat, dalam hal ini guru, mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi, dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Diimplementasikan dengan benar maksudnya berarti sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tindakan. Jadi ini erat kaitannya dengan kita sebagai guru. Langkah-langkah implementasi penelitian tindakan kelas untuk peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diagnosis dan penetapan masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, menetapkan bentuk dan skenario tindakan. Ketiga, pengembangan instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan. Keempat, pelaksanaan tindakan. Kelima, prosedur analisis dan interpretasi data penelitian. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. PTK memiliki 4 tahap yang dirumuskan oleh Lewin, Davis, dan Taggart, yaitu yang pertama adalah planning atau rencana, yang kemudian kedua adalah action, tindakan, ketiga observation atau pengamatan, dan reflection atau refleksi. Tahapan pelaksanaan dan pengamatan dilakukan secara bersamaan. Ini contohnya terdiri dari 2 siklus. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dilanjutkan pengamatan, kemudian refleksi. Jika nilai ataupun apa tujuan yang ingin dicapai belum terlaksana, maka bisa dilanjutkan ke siklus kedua, yaitu dengan dimulai perencanaan terlebih dahulu. Di sini mengevaluasi apa yang sekiranya di siklus pertama itu belum berhasil, maka ada pembenahan untuk misalnya instrumennya dan lain-lain. Kemudian dilaksanakan pada pelaksanaan siklus 2, diadakan pengamatan, dan yang berikutnya adalah refleksi.
Perbandingan PTK dengan penelitian eksperimen. Jadi di sini dibedakan atau pembedanya antara PTK dan penelitian eksperimen itu apa? Yang pertama dari dimensi motivasi. PTK merupakan penelitian tindakan. Kalau penelitian eksperimental, yaitu di sini yang dibedakan adalah tentang kebenaran. Yang kedua, sumber masalah. PTK berangkat dari diagnosis peserta didik kita. Jadi diamati kira-kira peserta didik ini mengalami masalah dalam hal apa. Jadi didiagnosis ibarat dokter gitu ingin menyembuhkan pasiennya, maka ditentukan dulu kira-kira permasalahannya itu apa. Kalau penelitian eksperimen yaitu dengan prinsip induktif menuju ke deduktif. Kemudian dimensi tujuannya PTK perbaikan proses pembelajaran. Jadi ini sebetulnya memang khusus spesifik kita sebagai guru diadakan penelitian tindakan ini. Tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang masih kurang. Sedangkan penelitian eksperimen memverifikasi dan menemukan teori yang dapat digeneralisasikan. Berdasarkan dimensi peneliti yang terlibat, kalau PTK aktor dari dalam artinya guru di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penelitian eksperimen itu melibatkan pihak lain yang berwenang. Dari dimensi sampelnya, PTK itu kasusnya spesifik, jadi khusus yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kalau penelitian eksperimen yaitu sampelnya representatif. Kemudian kalau ditinjau dari dimensi metodologinya, PTK tidak terlalu ketat, tetapi penekanannya pada objektivitas imparsialitas. Sedangkan penelitian eksperimen terstandar termasuk di dalamnya objektivitas dan imparsialitas. Jadi harus benar-benar variabel-variabelnya terstandar, tidak lebih teliti lagi. Kemudian kalau ditinjau dari dimensi eksperimen dan non eksperimen, penelitian kualitatif cenderung dalam setting atau lingkungan buatan atau artifisial. Misalnya kita melakukan penelitian di laboratorium. Ini biasanya para guru sains ya, biologi, fisika, kimia, fisika, yaitu. Alasan perlunya penelitian kuantitatif. Yang pertama, peneliti berkeinginan mengungkap fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Yang kedua, peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pengukuran yang cermat terhadap variabel penelitian. Yang ketiga, peneliti ingin melakukan generalisasi hasil penelitian ke wilayah yang lebih luas, jadi bisa digeneralisasikan. Misalnya kita melakukan penelitian di sini, kemudian nanti kesimpulannya itu dibuat ke lain tempat, ini bisa di perwakilan sifatnya. Tapi kalau PTK tidak spesifik, khusus di kelas itu saja. Sedangkan pendekatan kualitatif, peneliti berkeinginan mengungkap fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel penelitian. Yang ketiga, peneliti ingin melakukan generalisasi hasil penelitiannya ke wilayah yang lebih luas tadi. Alasan perlunya penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti berkeinginan mengungkap fenomena secara komprehensif dan mendalam. Yang kedua, peneliti bukan menguji hipotesis atau hipotesa, tetapi mengembangkan teori besar. Yang ketiga, peneliti ingin mengungkap fenomena yang menyatu dengan konteks lingkungannya secara totalitas atau seperti ini. Pendekatan kualitatif dan metodenya. Ciri-ciri penelitian kualitatif: 1. Menggunakan setting alamiah. 2. Bersifat deskriptif analitik. 3. Menekankan pada proses daripada hasil. Jadi prosesnya itu lebih diutamakan daripada hasilnya. Ini beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke hasilnya. Proses tidak menjadi alasan utama atau menjadi dasar utama. Yang keempat, menggunakan pola pikir induktif. 5. Mengutamakan makna. 6. Peneliti sebagai instrumen kunci. 7. Sampel purposif. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan peneliti. Misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang mau kita teliti. Di sini ada tabel pembeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Dari aspek realitas. Kuantitatif berdimensi tunggal, fragmental, ketat. Kualitatif berdimensi jamak, itu program. Desain, spesifik, fix, dan pedoman penelitian yang ketat itu kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif umum, artinya umum dan juga fleksibel, berkembang dan dapat berubah.
Tujuannya menunjukkan hubungan antar variabel, mengetes teori, dan mencari generalisasi yang bernilai prediktif. Sedangkan kualitatif memperoleh pemahaman makna yang menyeluruh, mengembangkan teori, dan menggambarkan realita yang kompleks. Adapun metode penelitiannya ini, kalau kuantitatif, eksperimen, survei, korelasi, studi komparasi. Sedangkan kalau kuantitatif, tes, angket, dan inventory. Sedangkan kualitatif yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam. Datanya kalau kuantitatif berupa angka atau secara kuantitas. Sedangkan kualitatif yaitu kualitatif kata-kata, simbol, dan juga gambar. Sampelnya kalau kuantitatif sampel besar dan representatif, kalau kualitatif sampelnya kecil dan purposif, perwakilan. Analisis setelah data terkumpul dan bersifat deduktif, itu yang kuantitatif. Kalau kualitatif terus menerus sejak memasuki lapangan dan bersifat induktif. Langkah-langkah penelitian kualitatif, pralapangan, lapangan, kemudian pasca lapangan. Ini tahapan. Ruang lingkup kajian penelitian. Satu aspek ruang lingkup perlakuan. Tujuan umum penelitian pendidikan adalah mengembangkan pengetahuan baru tentang situasi belajar mengajar untuk meningkatkan praktek pendidikan. Beberapa tujuan khusus yang dari penelitian pendidikan antara lain ini: untuk membangun pengetahuan baru tentang metodologi, pedagogi, atau kajian penelitian lainnya, menambah stok pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah, penemuan metode pengajaran baru, menyadari masalah sebenarnya, kemudian menilai pengaruh metodologi pengajaran baru, identifikasi dan nilai ruang kelas yang memungkinkan TIK mengkaji pengetahuan guru tentang teknik evaluasi terbaru, dan 9. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi siswa untuk masuk universitas. Penelitian pendidikan dapat membahas variabel berikut. 1. Tentang aspek belajar, misalnya bagaimana cara terbaik siswa belajar pada berbagai mata pelajaran. Yang kedua, dari cara mengajar, contohnya apa praktek mengajar terbaik untuk mendorong prestasi siswa. 3. Bisa dilihat dari motivasinya, apa praktek terbaik bagi guru untuk memotivasi siswa mereka untuk berprestasi. Yang keempat, perkembangan, contohnya bagaimana anak-anak dan orang dewasa berubah seiring waktu, termasuk keterampilan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Yang kelima, dari segi manajemen kelas, contohnya apa praktek pengelolaan kelas atau sekolah yang membuat ruang kelas optimal untuk pembelajaran siswa. Jadi ini contoh-contoh masalah yang mungkin bisa diangkat dalam penelitian pendidikan. Ini saya rasa untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkup penelitian yang tepat untuk guru adalah ruang lingkup institusional. Untuk aspek ruang lingkup perlakuan, beberapa kajian penelitian berikut: 1. Tentang metode mengajar, 2. Strategi mengajar, 3. Model pembelajaran, 4. Evaluasi, 5. Perubahan sikap dan nilai siswa, 6. Media pembelajaran, 7. Lingkungan belajar, 8. Materi pembelajaran, dan yang ke-9 adalah tentang kurikulum. Yang kedua adalah aspek hasil belajar. Hasil belajar adalah didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman yang diperoleh oleh siswa yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar tidak hanya menguasai konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan. Sistematika proposal. Dalam penulisan atau penelitian itu nanti akan dibuatkan proposalnya. Nah, sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul penelitian meliputi bab 1, judul, kemudian bab 1. Bab 1 itu pendahuluan yang berisikan 5 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, 3 cara pemecahan masalah, 4 tujuan penelitian, 5 manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 yaitu tentang kajian pustaka meliputi landasan teori, yang kedua penelitian yang relevan yang terkait dengan apa yang mau kita teliti, yang ketiga kerangka berpikir. Sedangkan bab 3 tentang metode penelitian berisikan subjek, lokasi, dan waktu penelitian, yang kedua prosedur penelitian, 3 teknik pengumpulan data, 4 teknik analisis data, yang kelima ini khusus ya, indikator keberhasilan, di mana pada penelitian eksperimen tidak, tapi kalau di PTK harus ada indikator keberhasilan atau poin kelima pada bab 5 ini. Dan yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan, kemudian daftar pustaka dan
dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang biasanya itu berisi tentang RPP ataupun instrumen yang kita pakai dalam penelitian PPK atau penelitian tindakan keras. Judul penelitian dinyatakan secara singkat, bermakna, mudah dimengerti, spesifik, tapi cukup jelas menggambarkan adanya masalah, tindakan yang akan dilakukan, dan subjek atau sasaran penelitian. Satu, pendahuluan, ini tadi ada 4 poin, kemudian isi dari latar belakang, menulis kenyataan yang ada, kondisi awal, kemudian harapannya, kondisi akhirnya yang mau dituju, yang mau diharapkan itu seperti apa. Kemudian adanya masalah, kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Kemudian yang keempat, adanya solusi yang pemecahan masalah. Yang pertama, perlu adanya identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, dan adanya solusi itu sendiri. Contoh masalah pokok. 1, rendahnya penguasaan konsep siswa pada materi sintesis protein. Ini saya contohkan biologi ya, sintesis protein. Variabel Y yaitu rendahnya penguasaan konsep siswa. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran inquiry. Variabel X, penggunaan model pembelajaran inquiry. Perumusan masalah. Ini persyaratannya. 1, dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. 2, umumnya berbentuk kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat tanya yang diajukan mengacu ke masalah pokok. Yang keempat, kalimat tanya pada rumusan masalah harus dapat dijawab. Dan yang kelima, kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas jawaban, bukan hanya banyaknya rumusan masalah. Contoh perumusan masalah penelitian eksperimen. Ini yang eksperimen. Misalnya Y, penguasaan konsep siswa. X, penggunaan model pembelajaran inquiry. Perumusan masalahnya 1, apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Perumusan masalah penelitian korelasi. Karena korelasi ya, berarti di sini ditanya kalimatnya apakah terdapat hubungan. Yang kedua, bagaimana pengaruh X terhadap Y. Ini kalau penelitiannya adalah eksperimen, jadi menanyakan pengaruh dari suatu variabel penelitian ke variabel terikatnya. Yang ketiga, apakah X dapat meningkatkan Y. Ini rumusan untuk PTK. Jadi kita kan sering kalau membuat judul itu, apakah misalnya model pembelajaran X dapat meningkatkan, itu Pak rumusan pada cara perumusan masalah pada penelitian PPK. Yang tadi yang pertama korelasi, yang kedua eksperimen, yang ketiga ini. Judul penelitian yang sesuai: 1, hubungan antara X dengan Y. 2, studi korelasional antara X dengan Y. 3, pengaruh X terhadap Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir. Menjawab perumusan masalah yang diajukan, perumusan hipotesis harus jelas, tepat, dan spesifik atau khusus. Contoh hipotesis penelitian eksperimen dan korelasi. Perumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Judulnya hubungan antara X dengan Y. Hipotesisnya pilih salah satu dari berikut ini. Terdapat hubungan antara X dengan Y. B, terdapat hubungan positif antara X dengan Y. C, terdapat hubungan negatif antara X dengan Y. Contoh rumusan hipotesis. Penggunaan model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa. Ini hipotesis HI itu ya, bukan yang H0 atau yang rumusannya kalimatnya tidak ada hubungan atau tidak berpengaruh. Tujuan penelitian menunjukkan masalah spesifik, apa yang akan diselidiki dan apa yang menjadi tujuan atau yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan penelitian harus bermuara pada rumusan masalah dan hipotesis. Ini kalau ada hipotesisnya, kalau enggak ya itu tadi harus disesuaikan dengan rumusan masalah sehingga konsisten dan sejalan. Pernyataan tujuan penelitian dirumuskan secara tegas, objektif, dan keberhasilannya dapat dicek secara mudah. 1, tujuan umum untuk meningkatkan Y. 2, tujuan khusus untuk meningkatkan Y melalui X. Ini contohnya. Contoh tujuan penelitian mempelajari peningkatan penguasaan konsep siswa melalui penggunaan model pembelajaran inquiry. Manfaat penelitian ini bisa dilihat dari manfaat secara teoritis untuk mendapatkan teori baru tentang Y melalui X sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Yang ke bab 2 yaitu berisikan landasan teori. Landasan teori yang B, penelitian yang relevan, ini jika ada atau bila ada. Yang ketiga, kerangka berpikir.
landasan teori ini ya sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan kajian teori-teori yang diambil harus relevan dalam permasalahan dan variabel yang diambil dari teori yang terbaru dari berbagai jurnal. Penelitian yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti untuk menghindari duplikasi. Penelitian relevan baik dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Kerangka berpikirnya ini didasarkan pada landasan teori, disesuaikan dengan permasalahan yang diambil sebagai dasar untuk menentukan pengajuan hipotesis. Kelima dari kerangka berpikir umum. Bab 3 tentang metodologi penelitian, berisikan setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, analisis data, indikator, kinerja dan data penelitian. Teknik dan alat pengumpulan datanya ini. Kalau tekniknya melalui tes, observasi, wawancara dan praktikum, alat pengumpulan datanya berupa bibir soal tes, lembar observasi, pedoman pengerjaan. Untuk analisis datanya menggunakan uji statistik, menggunakan analisis deskriptif. Jadwal penelitian, nah ini jadwalnya jadi disusun dalam bentuk tabel mulai dari awal sampai pelaksanaan, kemudian nanti pada analisisnya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada guna dan manfaatnya. Saya mungkin ini oleh saya dalam mengikuti diklat ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri destinasi saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.